Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat jumpa kembali di Mapel TLJ hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran hari bermanfaat, supaya pelajaran hari berjalan dengan lancar. Amin. Siap sempurna berdoa. Mulai. Cukup. Oke, apa kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah cuacanya sedang cerah ya hari ini. Jadi kita di lab karena kita dalam lab itu nggak begitu gelap. Nah, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran. Silakan isi presensi di link presensi masing-masing. Lalu nanti akan saya tampilkan di. Sebelum kita membahas materi hari ini, sebelumnya di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang data. Ada yang bisa menjelaskan kembali tentang dasar-dasar komunikasi data? Aku Pak. Oke, Zian, apa Zian? Komunikasi data adalah proses terjadinya transmisi data antara dua perangkat atau lebih. Oke, proses terjadinya komunikasi data, transmisi data antar dua perangkat atau lebih. Itu ya pembahasan materi sebelumnya yang minggu kemarin kita bahas tentang dasar komunikasi data. Oke, bagus sekali Zian di penjelasan materi sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang konsep dari komunikasi data tersebut. Kalau kemarin kita membahas tentang dasar-dasarnya, sekarang kita membahas konsep dasar. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama adalah proses dari komunikasi data. Terjadinya komunikasi data dalam jaringan itu seperti apa? Yang selanjutnya tentang jenis-jenis atau macam dari komunikasi data. Lalu yang terakhir kita nanti akan membahas perangkat-perangkat bagian-bagian apa saja yang terjadi di komunikasi data. Nah, tiga tujuan pembelajaran ini nanti akan kita bahas sampai di akhir sesi, sampai di akhir pembelajaran. Nah, nanti silakan diperhatikan secara baik-baik secara sama. Oke, sebelum kita membahas materi hari ini, silakan mengerjakan pretest yang ada di link pretest di drive kelas kita. Kalian bisa melihat hasil atau nilai langsung saat kalian menyelesaikan pretest 5 menit ya. Selesaikan, akan kalian carikan solusinya secara diskusi kelompok. Nanti akan kita bagi kelompok seperti biasa, lalu kalian diskusi. Saya berikan permasalahannya, saya tuangkan di dalam lembar-lembar RKPD. Ya, kita akan membagi kelompok karena kita di dalam batch seperti biasa. Kelompoknya kita fleksibel aja. Kelompok 1 ya, kebetulan putra semua. Kelompok 1, kelompok 2, kelompoknya dia. Kelompok 3, kelompoknya Yuni. Kelompok 4, terakhir kelompoknya Nawa. Silahkan nanti berdiskusi secara kelompok. Jangan lupa membuka modul ajar yang sudah kalian akses di kelas kita untuk menunjang, untuk lebih menikahkan kira-kira materi apa saja yang secara menyeluruh, secara khusus selain dari pemaparan slide tadi ya. Silakan gunakan akses internet dengan sebijak-bijaknya, mencari materi, mendengar materi dan sebagainya. Bisa membuka YouTube, ya silakan membuka YouTube tentang materi kita hari ini dan sebagainya. Itu ya. Oke, silakan diskusikan di dalam satu kelompok masing-masing. Karena kita di lihat materi secara keseluruhan ya, secara khusus. Jangan lupa menggunakan koneksi internet untuk mencari googling, mencari materi di
Hasilnya seperti apa? Jangan dibahas. Jangan lupa menggunakan tulis internet jika ingin browsing, yaitu menambah materi lain selain di modul gimana. Jangan juga koneksi internet jika nanti ingin menambahkan materi yang lain selain di modul aja, di mana aja dan dapat akses di situ. Cari video pembelajaran yang lain atau bisa di modul aja. Kalau 5 menit lagi ya. Kelompok 1 berapa persen kira-kira? 60. Berapa? 60. 60. Oke. Kelompok 2. Oke, 80%. Kelompok 3. Oke, 85. Kelompok 4. Berapa? Oke, 87%. 5 menit ya, silakan agar dipercepat diskusinya karena nanti kita masuk presentasi dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 berdiri kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses antara telepon menggunakan kabel dengan telepon seluler. Yang pertama, untuk telepon kabel sendiri di sini ada sentral. Jadi dari sentral itu akan meneruskan ke MDF atau main distribution. Setelah dari MDF itu melalui kabel primer. Nah, kabel primer ini kabel yang menghubungkan antara MDF ke rumah kabel atau RK. Nah, RK sendiri ini dia itu perangkat cross connect yang menyimpan banyak pesan atau telepon dari sentral MDF dan dia itu mengumpulnya di sini. Nah, dari RK rumah kabel itu akan terhubung ke DP atau distribution point. DP sendiri ini biasanya terdapat di atas tiang. Nah, untuk menghubungkan itu terdapat kabel sekunder. Nah, kabel sekunder ini kabel yang menghubungkan antara RK rumah kabel ke DP yaitu distribution point. Dari DP lalu ke KTB. KTB itu kotak terminal batas. Biasanya ini terdapat pada dinding-dinding rumah. Lalu dari KTB akan langsung ke soket atau roset. Setelah itu akan terhubung ke pesawat telepon. Nah, terus yang kedua ini adalah perangkat komunikasi tanpa menggunakan kabel. Jadi di sini ada dua, pengirim dan penerima. Untuk pertama akan melalui BTS, yaitu Base Transfer Station. Nah, BTS ini sendiri adalah hanya sebagai jembatan informasi dari pengguna satu untuk melanjutkan ke perangkat berikutnya. Terus yang kedua di sini ada BSC. BSC itu sendiri Base Station Controller. Nah, jadi di sini dia fungsinya itu untuk mengontrol pesan singkat atau audio video yang akan dikirimkan ke penerima. Setelah itu akan dilanjutkan ke MSC. MSC itu Mobile Switching Center. Dia itu sebagai penyimpan atau penyambungan. Dia juga sebagai menghandle informasi yang akan dikirim. Setelah dari MSC akan berlanjut ke SMSC. SMSC ini Short Message Service Center. Dia itu kombinasi antara perangkat lunak dan perangkat keras. Fungsinya sendiri untuk memperkuat, menyimpan dan meneruskan. Dan setelah dari
SMSC akan berlanjut ke MSC lalu BSC. Seperti tadi fungsinya sama, lalu ke BTS, lalu ke penerima. Jadi seperti itu proses terjadinya. Oke, dari kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusinya. Silahkan ada yang mau menanggapi dari kelompok lain tentang hasil diskusi kelompok 2. Apa sih perbedaan kabel primer dan kabel sekunder? Kabel primer adalah kabel yang menghubungkan antara MDF atau main distribution frame dengan RK atau rumah kabel. Sedangkan kabel sekunder adalah kabel yang menghubungkan antara RK rumah kabel dengan DP atau distribution wire. Oke, perbedaan kabel primer dan kabel sekunder itu yang tadi ditanyakan oleh Ola. Oke, Ola, sudah jawabannya sudah menyebut di pertanyaan tadi. Oke, kalau sudah kelompok 2 sudah bagus kami dan hasil diskusinya ditanya jawab. Sudah tidak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada boleh ditutup. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kelompok 2. Nah, kira-kira dari hasil keseluruhan tadi ada yang bisa merefleksikan atau ada yang bisa menyimpulkan? Siapa? Oke, Nora, apa Nora? Jadi yang sudah kita bahas tadi tentang komunikasi data ini juga terbagi menjadi dua, yaitu jaringan komputer dan jaringan telepon. Nah, di jaringan komputer ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama LAN, yang dimana LAN sendiri ini jaringan lokal ya, jadi mencakup area yang relatif sangat kecil. Yang kedua MAN, yaitu metropolitan, dimana jaringan ini itu jaringannya agak sedikit luas dari LAN. Yang ketiga WAN, yaitu Wide Area Network. Jaringan ini mencakup jaringan yang sangat luas. Yang beralih ke jaringan telepon juga memiliki dua jenis. Yang pertama jaringan telepon PSTN yang biasa dikenal dengan jaringan telepon kabel tetap yang masih menggunakan kabel. Yang kedua yaitu jaringan telepon seluler yang biasanya meliputi seperti telepon genggam atau telepon. Oke, itu ya hasil refleksi kita hari ini dijelaskan oleh Naura. Kita akan belajar tentang 2 jenis komunikasi data di jaringan. Ada jaringan komputer dan jaringan telepon. Nah, di jaringan komputer sendiri itu terbagi menjadi 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama ada jaringan komputer LAN atau Local Area Network. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network, jaringan komputer yang paling luas. Sedangkan di jaringan telepon nanti dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada jaringan telepon menggunakan kabel tetap atau Public Switch Telephone Network (PSTN). Yang kedua adalah jaringan telepon seluler yang tanpa menggunakan kabel atau sering kita melihatnya sebagai HP atau handphone. Oke, terima kasih Nora sudah menjelaskan kesimpulan kita, merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran hari bermanfaat, supaya nanti kalian pulang ke rumah kesehatan selamat sampai tujuan tanpa tersandung suatu kerikil apapun. Amin. Sikap siap sempurna berdoa. Mulai. Cukup, oke, sekian dari saya. Selamat beristirahat, selamat siang, selamat berimajinasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh letakkan dulu. Istirahat sih. Istirahat dulu. Istirahat.